Apa kabar? Dalam musim pandemi ini pasti membosankan ya. Untuk aktivitas terganggu dan banyak ekonomi atau perekonomian turun ya kan. PHK di mana-mana ya. Emang semua dari semua kalangan pasti akan merasakan ya dari pandemi ini. Tapi kita tetap semangat untuk menjalankan aktivitas dan terus berusaha dan jaga kesehatan ya. Teman-teman, di sini kami sebelum kami membahas mengenai video ini, perkenalkan dulu, kami dari mahasiswa Unindra, Fakultas Teknik Informatika, di mana kami di sini di video ini akan membahas sebuah topologi tree dengan tema membangun jaringan komputer dengan topologi tree. Sebelum kita masuk kepada intinya dari tema ini, kita akan intro sedikit ya. Teman-teman pasti tidak asing lagi ya dengan namanya topologi. Untuk mungkin dari teman-teman yang berkecimpung di dunia IT atau mungkin yang IT support pekerjaannya ya kan, dari untuk network engineer atau IT infrastruktur pasti tidak asing lagi dengan yang namanya topologi. Soalnya pasti dari pekerjaan teman-teman pasti akan membutuhkan sebuah topologi untuk memapping atau menentukan sebuah jaringan yang akan dibangun di suatu perusahaan kah atau di mana ya, di mana saja lah. Nah, di sini saya akan membahas lebih ke topologi tree ya. Tapi sebenarnya topologi itu tidak hanya topologi tree, teman-teman. Topologi itu banyak sekali jenisnya ya. Apa topologinya? Ada yang namanya topologi bus, topologi mesh, dan banyak sekali. Dan nanti dalam pembahasan kami nanti, kami akan mengimplementasikan teman-teman sebuah topologi tree ya. Kami akan mengimplementasikannya di tools Cisco Packet Tracer. Nah, pasti kalian atau teman-teman ini tidak asing lagi ya dengan namanya Cisco Packet Tracer. Dalam tools tools untuk belajar ya, belajar jaringan itu tidak hanya Cisco Packet Tracer. Masih banyak sih yang yang sering digunakan. Contohnya GNS3. Nah, itu juga tools untuk jaringan. Kalau teman-teman ingin oprek selain jaringan, contoh server, ada lagi namanya VirtualBox ya. Dan ada lagi namanya VMware. Masih banyak lah ya. Nah, kita akan bahas mengenai tema kali ini ya, membangun jaringan komputer dengan topologi tree. Ya, selanjutnya pengertian jaringan komputer. Nah, sebelum kita membahas topologinya, kita berkenalan dulu nih dengan jaringan komputer ya. Jaringan komputer itu apa sih gitu kan? Jaringan komputer sendiri intinya dua atau lebih komputer yang saling terhubung itu udah termasuk jaringan komputer ya teman-teman. Kalian punya laptop nih dan teman kalian punya laptop. Kalian tidak terhubung ke internet, tapi kalian menghubungkannya dengan kabelan ya. Kabelan itu sudah termasuk jaringan komputer kan dua atau lebih kan yang terhubung, yang bisa berkomunikasi, ya kan? Nah, lebih jelasnya jaringan komputer yaitu dua atau lebih komputer yang saling terhubung digunakan untuk berbagi data. Jaringan komputer sendiri itu kombinasi antara hardware dan software ya. Dan lanjut ke topologi jaringan komputer. Dalam jaringan komputer, dia mempunyai topologi, yaitu topologi yang mengacu pada tata letak perangkat yang terhubung. Topologi bisa dibilang sebagai bentuk struktur virtual jaringan ya teman-teman.
Nah, di sini ada penjelasan atau tipe topologi jaringan ya. Yang saya sebutkan tadi selain tree, topologi tree atau pohon, topologi sendiri ada namanya topologi bus, ya kan? Topologi ring, topologi star dan topologi mesh. Dan dari semua topologi itu pasti punya ciri atau kriteria tersendiri lah gitu. Kok susah ya ngomongnya. Nah, contoh kalau topologi bus, dia kan itu bis ya, pasti dia panjang gitu kayak bis gitu kan. Contoh topologi ring nih, dia ring itu kan kayak cincin ya, ring itu cincin. Nah juga topologinya melingkar seperti cincin. Contoh lagi topologi star. Nah topologi star sendiri topologi bintang ya teman-teman. Topologi bintang, nah juga topologinya berbentuk seperti bintang juga. Nah lagi topologi tree itu pohon. Nah dia bercabang seperti pohon. Pohon kan bercabang kan. Ada lagi topologi mesh. Topologi mesh itu jala kayak jaring ya kan tuh. Dia itu yang hampir kayak mirip topologi cincin ya. Cuma pembedanya dia ke kabelnya itu bisa kemana aja gitu. Kayak jala gitu kan. Kayak ada jaring gitu. Nah kita lanjut lagi ya. Nah pengertian lagi ini ada lagi pengertiannya topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon itu pengertian saya ya lebih simpelnya itu topologi yang gabungan antara topologi bus dan topologi star ya. Dia akan menjadi topologi tree. Itu gabungan bus dan star. Dan saya tidak ingin menjelaskan ini ya. Pasti teman-teman akan bosan nanti kalau kita membaca teks ya. Nah, intinya pengertian lebih simpelnya ya itu topologi tree yaitu topologi bus ya dengan topologi star. Itu aja sih lebih jelasnya. Nah nanti kita implementasikan lah ya di topologi di Cisco Packet Tracer biar lebih nyambung gitu. Dan di situ kan ada tuh topologi contoh desain topologi tree ya. Nah topologi itu desain topologinya dia seperti pohon bercabang gitu kan. Nah di mana ini di mana switch atau hubnya itu sebagai akarnya. Kenapa kok bisa sebagai akarnya? Karena nanti klien-klien itu akan terhubung ke switch atau hub, dan kita bisa taruh satu router atau satu server untuk mengontrol semua klien gitu. Contoh kita ini ada di gambar itu kan ada beberapa klien-klien ya. Nah nanti kita beri IP di routernya ya, di router kita beri IP yang router tadi IP statik, nanti yang di klien-klien kita memberikan IP DHCP ya. Kita klik DHCP saja, nanti akan mendapatkan IP otomatis dari si router atau si server ya. Gitu. Jadi core-nya atau intinya itu di switch hub atau router itu ya. Akarnya lah untuk intinya gitu. Oke lah, kita lanjut. Nah, ini implementasi topologi tree di Cisco Packet Tracer. Dalam kali ini saya menggunakan di topologi itu satu router dan 5 switch dan berapa ini? Ada 10 klien ya, dimana 9-nya PC dan satunya laptop ya. Nah nanti saya ingin menyesetting di routernya ini IP statik dan akan kami config juga untuk settingan DHCP-nya ya, servisnya yang dimana nanti service itu akan memberikan atau mendistribusikan IP ke klien-klien gitu. Di situ ada keterangannya sih di gambar. Nanti kita router kita set IP statik, nanti routernya kita set service DHCP, kliennya kita set DHCP buat ngambil IP dari si router. Nah nanti konfigurasi routernya menggunakan IP 192.168.24.1 ya. Nanti kita larinya
larinya IP tadi nanti ke interface FA 0 per 0. Mohon maaf ya teman-teman kalau menjelaskannya kurang enak gitu. Soalnya jarang ngomong. Nah, kita lanjut lagi di sini ada penjelasan dari topologi tree di atas itu kami membuat sebuah topologi bus dan star yang digabung untuk menghasilkan topologi tree ya. Dan di mana satu router itu untuk distribusi IP DHCP ke klien. Nah, nanti kita praktekkan. Kita lanjut ke RAB teman-teman. Nah, RAB sendiri ini berfungsi kalau kita ingin membuat sebuah jaringan atau topologi yang real ya, pasti kita membutuhkan dana. Nggak mungkin kita beli kabel gratis ya, dimana toko yang menyediakan kabel atau perangkat gratis kan tidak ada. Jadi kita menyediakan RAB gitu untuk diajukan ke finance atau ke HRD atau ke pimpinan kita ya untuk di ACC gitu kan, dari harga-harganya tersebut kita tentukan sendiri. Contoh di sini RAB yang kami buat itu ada PC host, laptop, switch, router, kabel konektor dan toolsnya ya buat ngekrimping kabel gitu. Namanya tang krimping. Di sini ini sendiri PC hostnya dengan spek eh, RAM 4 GB ya, AMD Lenovo itu dengan harga per unitnya 4.325.000 ya, 325.000 dikali 9 ketemunya 38.925. Dan kita lihat laptopnya ya. Di situ laptop per unitnya 6.245 teman-teman dengan spesifikasi Core i3. Lumayan lah. Kalau ini kita bisa ilustrasikan buat orang yang kebutuhannya lebih lebih berat-berat lah aplikasinya. Contoh kayak desainer, kayak programmer itu kan membutuhkan tools-tools yang membutuhkan spesifikasi perangkat yang lebih besar ya. Jadi kita beli dengan spesifikasi Core i3 dengan RAM 4 GB sudah cukup lah, dan SSD biar nanti kinerjanya lebih kenceng. Nah, dari total keseluruhan dari daftar item itu ditemukan totalnya 49.792.800 rupiah. Hampir berapa ya, 50 jutaan ya dari RAB ini. Kita lanjut. Nah, nanti di sini ada question. Sebelum kita bacakan questionnya, kita akan praktek dulu ya. Praktek yang dari topologi tree tadi ya. Enak biar lebih nyambung lah. Nah, di sini saya udah membuat topologi ya teman-teman. Kami sudah membuat topologi. Topologi sendiri yang ada di penjelasan tadi ada router, switch dan klien. Saya juga sudah membuat konfigurasinya ya. Nah, biar nggak lupa. Nanti saya praktekkan ini, kami praktekkan. Nah, di sini ini router masih merah karena belum kita konfigurasi. Ya. Kita klik 2 kali. Oke, klik config. Ketik CLI aja deh, lebih enak. Kita enter. Dan kita masuk router, kita enable set. Nah, terus kita configure terminal ya, configure terminal. Oke, kita udah masuk ke configure terminal. Kita lihat langkah berikutnya apa ini. Nah, kita arahkan dulu nih. Nah, ini aslinya kita ingin kan tadi router itu ada 2 interface ya, yang di Cisco-nya itu FA 0 per 0 dan FA 0 per 1. Tapi saya tadi menghubungkan switch-nya di Cisco sini tadi itu
FA 0 per 0 nih. Tuh. FA ada keterangannya. FA 0 per 0 masih itu kan ada tuh fast Ethernet 0 per 0 dan fast Ethernet 1 per 0. Oke kan? Nah, nanti yang saya hubungkan ke switch ini dia FA 0 per 0. Nah, tuh 0 per 0. R 0 per 0 kan. Jadi kita settingnya yang di 0 per 0. Kita tadi interface FA 0 per 0. Soalnya tadi yang itu kan 0 per 0 ya. Kita sesuaikan lah aja. Oke. Mana tadi ini? Aduh, hilang. FA interface FA 0 per 0 set, masukkan. Masuk, habis itu kita set IP address-nya ya. IP address. Oke. IP address. Bener tadi IP address kan itu di contoh 10.00. Tadi kan saya membuat di dokumennya kan dengan nah ini dengan IP 192.168.24 ya. Oke, kita setting 24. Oke, 24 192.168.24.1 kan. Oke, 1 dengan networknya 255.255.255.0. Enter. Oke. Setelah itu kita keluar dulu ya. Shutdown. Tunggu aja. Start up. Oke. Start up. Coba kita lihat. Tuh kan sudah mulai terhubung. Tuh. Ini sudah mulai terhubung dari router ke switch. Tinggal kita setting buat DHCP. Otomatis kan dia udah dapet tuh tadi. Berarti kita tinggal set DHCP-nya. Nah, kita exit dulu ya dari config-an tadi. Exit. Oke. Baru kita nih root trip. Kita untuk konfigurasinya ke router dulu. Root trip. Nah, kita router konfigurasi kan. Kita tulis dulu networknya. Network tadi ya. Network. Nah, kan tadi 19 ya benar 192.168.24.0. Oke. Setelah kita setting networknya di router, kita exit dulu. Baru kita lanjut ke IP DHCP pool ya. IP DHCP pool. Tuh. Ini kebanyakan. DHCP poolnya network. Network 192. Sini penamaan terserah sih. Dari depan sini kita ambil ya, network 192 kan depannya kan. Jadi kita network 192 dah. Set. Enter. Setelah itu setelah IP DHCP kan kita ke config ya. Setelah itu kita klik networknya lagi. Yang tadi kita masukin, yang kita udah buat. 192.168.24.1 255 titik 0 deh. Lupa ini titik 0 255.255.255.0 enter.
Setelah itu default routernya atau gateway-nya kita bikin satu ya. Default router 192.168.24.1. Ini pasti buat si gateway. Udah selesai, exit. Oke, coba ya. Kita close saja. Ini sudah terhubung. Kita klik salah satu kliennya. Config di desktop. Nah, ini kan static. Coba kita DHCP. Pasti dia udah dapat. Tuh. Ini IP-nya dia udah dapat 192.168.24.2. Kan dia dimulai ya. Soalnya kan yang titik 1 startnya kan dia dipakai buat gateway ya. Jadi dia mulainya dari titik 2. Coba kita lagi klik desktop, DHCP lagi. Oke, dapat IP. Ini juga dapat IP. Oke, dapat IP. Ini juga dapat IP. Ini udah ya. Mana lagi yang belum? Ini kita bikin DHCP semua ya. Kalau kalian ingin ini nanti di settingannya sesuaikan saja. Oke, kita dapat ya semua ya. Tuh. Berarti tandanya konfigurasi kita sudah berhasil. Oke. Sudah berhasil. Oke, coba kita lakukan ping ya teman-teman. Kita ping saja ke gateway deh. Gateway-nya ya. Bisa nggak? Harusnya si resolve tuh kan bisa. Coba kita kita kan ada 10 klien ya. Berarti 2 sampai 11. Coba kita ping acak ya. Dari 2 sampai 11. 24.11 resolve kan. Berarti ini antar klien udah terhubung. 6 resolve. 7 oke bisa. Mau berapa? 2 bisa juga. Mau berapa? 3 oke bisa. Otomatis ini sudah bisa terkoneksi. Udah bisa buat komunikasi. Berarti topologi kita berhasil. Topologi kita sudah membuatnya, sudah konfigurasinya. Sekarang kita lanjut ke PPT-nya ya. Oke. Nah, sesi pertanyaan ya. Jadi ada sebuah pertanyaan, teman-teman. Di sini, jika di tempat Anda bekerja terdapat 5 buah komputer dan akan dihubungkan menjadi satu jaringan topologi, apakah yang dipilih? Berikan alasannya. Dan jawaban kami, mana tadi? Oh, kembali. Dan jawaban kami dari pertanyaan itu yaitu topologi star. Mengapa topologi star? Kenapa tidak mesh atau ring ya teman-teman? Karena dari analisa kami, topologi star itu bekerja cukup baik untuk jaringan kecil. Kan 5 buah ya tadi ya, 5 buah komputer ya. Jadi topologi star lah yang lebih cocok gitu. Karena topologi ini memiliki fleksibilitas yang tinggi dan mudah mendeteksi permasalahan atau kerusakan dalam jaringan karena seluruh node klien terhubung dalam satu konsentrator. Oke, intinya lebih inilah fleksibel kalau topologi star itu. Dan 5 komputer dibikin hub juga bisa sih, cuma lebih compatible-nya lebih recommended pakai star dari kelompok kami, analisa kelompok kami ya. Saya tidak akan membacakan keseluruhan, saya membacakan intinya saja. Nah, intinya itu kita lanjut.
pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan antara hub dan switch? Nah, ini kita dari analisa kita itu, hub itu dia perangkat jaringan yang mengirimkan paket data ke semua port. Jadi intinya port dari hub itu, seadanya kita nyolok nih, itu langsung bisa gitu loh, langsung bisa terhubung gitu. Nah, sedangkan switch itu perangkat jaringan yang mendistribusikan paket data langsung sampai tujuan antar komputer dalam jaringan serta memiliki fungsi mengenali topologi jaringan pada banyak OSI layer. Nah, ini perbedaannya. Nah, fungsinya switch dan hub itu sama-sama mengirimkan sebuah paket dalam satu jaringan komputer, tapi untuk skala besar dan membutuhkan kecepatan yang handal itu switch yang lebih unggul daripada hub gitu. Jadi sama-sama sih switch dan hub itu, cuma lebih cepat, lebih bagus itu switch untuk mendistribusikan data lah ya, untuk mengantarkan paket data ke klien-klien itu lebih bagus switch. Oke, kita lanjut. Ini perbandingan switch dengan hub. Nah, di sini kami membuat parameter yang yang akan membandingkan switch dengan hub nih. Yang pertama ini kecepatan transfer datanya nih. Switch ini baik kan. Kalau hub ini kurang baik. Contoh nih harga. Jelas switch lebih mahal soalnya kualitasnya lebih bagus. Hub murah karena kualitasnya kurang lah ya. Sistem transmisinya ini sesuai request dia. Ini sesuai request ya teman-teman. Yang ini request, dan hub ini semua yang terhubung gitu. Jadi hub itu tidak bisa manajemen sih, tidak bisa disetting. Kalau switch kan bisa gitu. Kalau segi keamanan, switch itu lebih bagus, kalau hub itu kurang bagus. Dan setting jaringannya, untuk settingan jaringan switch, nah tadi switch itu bisa disetting sedangkan hub tidak bisa disetting gitu. Letak OSI layer, switch itu di data link layer dan hub di physical layer. Dan beban kinerja networknya, kalau si switch itu kompleks, kalau hub itu tidak rumit atau simple lah ya. Maaf ini ada kesalahan sedikit ya teman-teman. Untuk hurufnya tidak keluar, nanti kita perbaiki deh di lain waktu. Pertanyaan berikutnya, apa saja manfaat jaringan komputer? Nah, pendapat kami, jaringan komputer itu luas ya teman-teman. Itu banyak lah fungsinya, banyak manfaatnya. Yang pertama itu mempermudah dalam melakukan sharing file nih. Nah, karena kan di perusahaan besar itu pasti terorganisir ya, yang membutuhkan sebuah jaringan komputer untuk mempermudah tugas-tugas itu, dari mulai mengirim email, membagikan data, itu lebih mudah lah, lebih mudah dari manfaat itu tadi, apa namanya, jaringan komputer. Menjaga data, nah ini jaringan komputer mempunyai proteksi keamanan pada data yang sifatnya rahasia atau sangat penting. Jadi jaringan ini bisa disetting enkripsi data, jadi membuat data kita aman gitu. Nah, e-commerce, nah jaringan juga selain buat menjaga data, mempermudah melakukan sharing file, juga bisa untuk e-commerce ya teman-teman. E-commerce sendiri tuh toko online lah, bisa buat jualan. Kalau dulu kan kita jualan mikir lapak ya, tapi kalau sekarang tidak perlu memikirkan lapak. Kita cukup connect internet, connect jaringan ya. Terus kita daftar aja tuh di toko online. Banyak kan toko online sekarang tuh laris juga. Bisa kita buat mempermudah kita lah membangun sebuah toko tanpa memerlukan sewa tempat. Soalnya kan lebih mahal ya kalau sewa tempat gitu. Yang selanjutnya memudahkan komunikasi antar anggota perusahaan nih, yang tadi saya maksudkan email gitu kan.
Nah, itu kalau tidak ada jaringan komputer atau jaringan internet, pastikan kita kalau ingin komunikasi menggunakan apa coba? Menggunakan surat manual, ya kan? Kalau zaman dulu kan sebelum ada jaringan kan tulis surat dikirim ke pos ngirim butuh waktu kira-kira 3 hari lah. Kalau dulu ya 3 hari 4 hari baru sampai. Nah itu kan membutuhkan waktu nih. Contoh keadaan urgent, masa ya kita harus nunggu 5 hari gitu kan. Nah dengan jaringan komputer ini lebih mudah kita berkomunikasi gitu, mempermudah akses data ke dalam server. Nah ini jaringan juga bisa menyimpan atau mengupload, mendownload sebuah data di dalam server-server. Itu adalah gudang ya, lebih tepatnya gudang atau tempat lah, wadah gitu buat kita men-setting apa saja di situ di server. Bisa buat mail server, data center dan sebagainya deh, banyak pokoknya fungsinya. Oke, nah selesai. Terima kasih telah menonton channel kami. Saya ucapkan terima kasih, selamat beraktivitas. Oke.